Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya hendak menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama terambil di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyoroti besarnya kasih dan perhatian Allah bagi umatnya. Dalam ayat ini, Yesus memberikan penghiburan kepada para pengikutnya dengan mengatakan, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil." Pesan ini relevan bagi kita saat menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran, atau tantangan dalam hidup. Terkadang kita mungkin merasa seperti kawanan kecil di tengah-tengah dunia yang besar dan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Allah Bapa Sang Pencipta yang memiliki kuasa atas segala sesuatu telah memperhatikan kita dengan penuh kasih. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya Yesus mengungkapkan bahwa Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan-Nya. Ini adalah janji yang luar biasa. Allah tidak hanya menawarkan perlindungan dan kehadiran-Nya, tetapi Dia juga memberikan kepada kita bagian dalam kerajaan-Nya yang abadi. Dengan mengingat janji ini, kita dapat hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Kita tidak perlu takut akan masa depan atau menghadapi tantangan sendirian, karena kita memiliki Bapa Surgawi yang memperhatikan kita dan memberikan segala yang kita perlukan. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan kekhawatiran dan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam kesadaran akan kasih dan perhatian Allah yang tak terbatas, dan percaya bahwa di tangannya kita aman dan diberkati dengan kehadirannya dan janjinya yang tak tergoyahkan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu yang pertama, kekuatan dalam ketidakpastian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan jangan takut, Dia mengingatkan kepada kita semua bahwa ketidakpastian dan kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan kita, tetapi kita tidak perlu terjebak olehnya. Kekuatan kita bukan berasal dari keadaan atau kendali kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah identitas kita di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus menyebut kita sebagai kawanan kecil. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai manusia, tetapi juga mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Sebagai pengikutnya, kita memiliki identitas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang memberikan arti dan tujuan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah kasih Allah yang melampaui segala sesuatu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan,
Yesus menekankan bahwa Bapa Surgawi telah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa pemberian kerajaannya bukanlah hasil dari usaha atau prestasi kita, tetapi kasih karunia Allah yang melimpah. Ini adalah anugerah yang luar biasa dan mengajak kepada kita untuk hidup dalam syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah keutamaan kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih, dalam konteks ayat ini Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling berharga dan yang utama dalam hidup kita. Memprioritaskan kerajaannya berarti mengutamakan hubungan kita dengan Allah, serta mengikuti kehendaknya dalam segala hal. Ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk melepaskan kepentingan duniawi dan mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Karena itu, melalui perenungan di pagi hari ini, kita diingatkan untuk hidup dalam ketenangan dan kepercayaan pada Allah, mengetahui bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang memimpin dan yang menyertai kita di setiap langkah kaki kita di dalam menjalani kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita menaikkan rasa syukur terima kasih kita kepadanya, karena kembali di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah pesan Tuhan yang kita terima di pagi hari ini menolong kita, memotivasi kita untuk terus bijaksana mengisi hari-hari kita dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus bergantung kepadanya. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, mari biarlah sepanjang hari ini kita jalani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan yang luar biasa. Dan ingat, sekecil apapun kita di hadapan dunia ini, kita adalah milik Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.